Silahkan perhatikan semua, sekali lagi saya ulang, silahkan perhatikan semua video saya. Tidak ada yang saya menghina, menjelek-jelekan, mengunderestimate, insulting, degrading, nggak ada. Faktanya, timbunlah tanah yang berlubang. Ini kau mau ajak aku ibadah apa mau kerja DPU? Kan timbun tanah berlubang kan? Jangan salahkan saya, bukan penghinaan. Ini saya tanya. Ini saya tanya ya. Shout to the Lord on the earth, let us pray. Sampai loncat-loncat itu pemain bass. Ini mau konser apa mau ibadah? Yang kedua, berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta dia. Aduh, kedinginan mana pada baradodas gitu deh. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Waduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25 nanti dia ulang tahun. Kagak potong rambut. Cukur gente atau dipameserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran, nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan. yang ketiga, Kelahiran cuma ada di Matius dan Lukas. Markus Yohanes gak tulis. Seharusnya Karesteng nih. Aduh, kalau memang begini ya, Karestengku sayang, cintaku yang aku hormati, apakah kamu waktu Allah bagi-bagi otak datang nggak? Itulah, itu harus harus dilihat. Mungkin Anda tidak datang, ya. Waktu otak dibagi Anda tidak absen, begini ya Allah, Anda enggak, jadi Anda nggak kebagian gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, iya, karena seharusnya udah pasti curiga gitu. Kenapa? Oh, ini beda, dua yang tulis beda. Sudah gitu, dari antara 4 ini cuma 2 yang tulis silsilah dan kelahiran. Yang 2 ini enggak. Ya kan? Beda. Kita barusan dengar bagaimana Bangke protes, kenapa silsilah Yesus hanya ditulis dalam Matius dan Lukas, kenapa tidak ditulis pada keempat Injil. Inilah akibatnya kalau orang cuma ngaku pernah sekolah. Dia tidak tahu bahwa penulisan Alkitab tentunya punya maksud teologis dari setiap penulis. Meskipun kisahnya sama, para penulis menyampaikan dari beberapa perspektif. Giliran nanti ada kisah yang ditulis pada keempat Injil, Bangke akan katakan bahwa itu copy paste. Jadi alasan apapun tidak akan masuk kepala Bangke. yang keempat, Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. yang kelima, Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Silahkan cari video saya yang menjatuhkan, yang menyerang, yang menjelek-jelekan, yang memaki-maki, mengunderestimate, insulting. Silahkan cari deh, wallahi. Insya Allah saya tidak pernah melakukan hal itu. Sering bilang umat pilihan Allah, oh ale-ale, misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Saudara dan saya, dan apabila saudara saya saudara saya, sebetulnya 5 menit habis karena saudara saya aja. Sebetulnya dia nggak punya bahan khotbah. Saya dulu gitu, Ustaz. Kalau kehabisan bahan khotbah mulai dah. Hale ya. Apabila saudara, yakinlah saudara. Apa orang nggak ada ngomong? Men yakin-yakin aja. Yakinlah, dia telah menyentuh saudara. Dan saudara, nya panjangin biar waktu panjang. Padahal nggak ada bahan khotbah, nggak ada. Kartu mati.
Ya. Oh, luar biasa. Memang keren, cadas. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ini adalah kata bijak, ya, yang sering kita dengarkan dari para orang tua kita terdahulu, ya. Kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Karena obat juga pahit, tapi dia harus ditelan. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendatang, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.